Oke. Selamat siang. Terima kasih teman-teman udah datang hari ini. Ini aku juga baru menyelesaikan menghias sepeda anakku untuk besok ikut pawai kecil-kecilan. Selamat datang kembali ke Arledis Bogor. Hari ini kita akan melihat eh, apa sih yang dikerjain Kezia hari ini. Nanti aku akan ada perkenalan sedikit, tapi seperti biasa aku akan overview tentang Arledis, apa sih yang kita kerjakan dan asalnya dari mana gitu ya. Jadi buat yang belum pernah ikutan, kebanyakan mungkin udah tahu Arledis ini adalah bagian dari Arledis Global. Seingatku mulainya tuh di San Francisco paling pertama. Mereka provide kayak apa namanya package-package untuk memulai Arledis di tempat kota orang yang tertarik untuk melakukan kegiatan Arledis ini. Mungkin ada juga di Helsinki kali ya, Kezia juga mungkin ya. Mungkin aku Hmm. belum pernah cari sih. Hmm. Dan ini nirlaba ya, jadi ke apa sistemnya itu memang eh, volunteer base. Jadi teman-teman yang memang pengen nge-arrange diskusi atau meet up itu sangat dipersilakankan. Tidak dipungut biaya apapun, jadi sangat terbuka untuk yang bisa hadir. Fungsi utamanya memang spiritnya itu gimana sih menciptakan safe space gitu ya untuk orang-orang yang ingin belajar art. Terutama perkodingan itu kan memang agak heavy di bagian eh, male world gitu ya rasanya gitu. Jadi kadang-kadang yang cewek-cewek udah kayak, aduh nanti gue di kelihatan banget nih nggak bisa gitu, mau nanya ragu gitu. Padahal nggak apa-apa banget. Jadi Art Ladies ini tujuannya memang mengencourage yang mungkin lebih intimidated gitu kali ya ketika ada di suasana yang memang male dominated. Jadi harapannya sih supaya semua orang nggak ngerasa ragu gitu untuk belajar art gitu karena eh, supportnya banyak gitu lah ya. Kita semua bisa bantu yang kita bisa bantu. Nah, di Art Ladies Meetup memang kalau yang di Bogor dulu sih banyaknya fokus ke statistika dasar. Jadi kalau Kruskal Wallis, uji beda, permodelan regresi dan teman-temannya. Kemudian ada juga topik-topik kayak apa namanya? eh tidyverse, plotting, ggplot yang mungkin akan kepake di keseharian teman-teman. Nah, kalau teman-teman buka ke artladis.org ini ada kalau di Zoom itu sekarang di sekitar Indonesia tuh kayaknya ada 3 ya apa chapternya. Jadi 2 di Jakarta, ini yang Artladis Jakarta, Artladis Bogor, dan kayaknya ada satu baru di Banda Aceh ini. Aku juga baru tahu kayak, wow, ada yang buka di Banda Aceh tuh baru bulan Juni. Udah ada 4 event kayaknya. Jadi Arina nih yang lagi ada di Aceh, coba tanya-tanya aja nih siapa ya Arina ya yang di Aceh. Jadi in case mau dihidupkan lagi gitu ya, diadakan lagi gitu kayaknya menarik juga. Iya, boleh Mbak Ulfa. Siap, Mbak. Coba aja dicek tuh Arina. Seru aja biar bisa ada teman belajar gitu ya. Iya, Rame-rame. Heeh. betul. Terus kalau di sini sih di seluruh dunia emang cukup banyak ya chapternya. Kadang-kadang kita ketemu pas ada acara art conference gitu misalnya. Kadang ada organize meeting eh, untuk itu. Eh, terus tapi kurang lebih sih seperti itu. Kalau teman-teman yang di kotanya masing-masing dikira ada beberapa orang yang akan tertarik, itu bisa silakan kontak langsung ke Art Ladies Global. Nanti mereka akan siapkan kayak package untuk persiapannya gitu untuk arrange meetupnya. Nah, terus kalau untuk Arledis Bogor, kita punya Twitter, jadi bisa di-follow di sini. Ini ada foto Kezia, ting, 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 ting. Sebelah situ. Terus kita juga ada YouTube. Jadi karena kebanyakan sekarang meetupnya itu udah sifatnya online,
Makanya kita putuskan untuk beberapa materi juga di posting di YouTube gitu ya. Jadi supaya terutama karena banyak yang tentang studi-studi tentang R Markdown, pakai GitHub gimana. Jadi kita arrange di sini supaya teman-teman yang pengen nggak sempat ngikutin hari ini bisa tonton dari sini. Kemudian ada juga setelah beberapa pertemuan Arledis Bogor, waktu itu kita arrange Arledis Jakarta. Jadi ini banyak di lead sama Erika Siregar. Jadi memang di sini lebih banyak kayak ke text manipulation, web scraping, shiny dashboard, hypothesis testing, stock analysis. Jadi sangat khas Jakarta gitu ya, bisnis. Kalau Bogor memang khas Bogor, sekolah. Tapi dua-duanya menyenangkan. Apa yang pematerinya juga macam-macam topik-topiknya. Jadi silakan ikuti aja. Oke, apalagi ya? Jadi untuk pertemuan Arledi seperti biasa ini sangat santai gitu ya bawaannya. Jadi nggak usah anggap ini kayak lecture yang serius gitu ya. Tapi teman-teman silakan nanti setelah Kezia nanti selesai memaparkan, misalnya ada pertanyaan atau yang kira-kira pengen diketahui lebih lanjut, silakan ditanyakan. Sebelumnya aku baca dulu sedikit ini bibliografi apa CV-nya Kezia. Jadi Kezia dulu di Surya University sekolahnya S1-nya, topiknya di neuroscience ya. Iya. Di biologi. Kemudian ada Erika. Erika, aku baru ngomongin Arledis Jakarta barusan. Iya Kak, sorry baru bergabung, baru Baru balik aja. nih, Oh baru gitu. balik dari luar ya. Baru aja aku ngomongin Arledis Jakarta. Iya Kak, bentar ya ini lagi belum presentable nih, jadi belum bisa Santai, ngetik kamera. santai. Terus Iya. Kezia waktu itu di Groningen ya. Berarti bareng sama Tresa juga di Groningen kan, Tres? Oh ya? Aku Göttingen, Mbak. Oh, Göttingen, Mirip Göttingen. namanya. Mirip-mirip. Göttingen, Groningen. Nyaris. Di Groningen itu behavioral and social studies. Kemudian sekarang udah sekitar 1,5 tahun ya Kezia ya. Iya. Sedang ngambil doktoralnya di Helsinki dari Marie Sklodowska-Curie Action Fellowship. Dan dia studinya tentang gender pathways to STEM aspiration in adolescent students. Kemudian melihat development of subjective task values, manifestation in school engagement, effect of gender, and how it affects long-term aspiration. Jadi dari kemarin waktu kuliah judul topik analisisnya ya untuk Arel kayaknya cukup kompleks. Tapi ini akan menarik ya teman-teman kita ngelihat aplikasi R seperti apa di bidangnya Kezia gitu. Aku izin bagi formulir absennya. Silakan sekali lagi kalau ada yang belum. Silakan Kes, aku serahkan kepada kamu. Iya. Makasih Mbak Ulfa. Halo teman-teman semua. Pertama kali juga aku ikutan di Arledis. Jadi ini juga maksudnya pertama kali aku kenalan sama teman-teman, kenalan sama komunitasnya juga. Seneng banget bisa sharing, terus bisa tahu, wah ada kesempatan kayak gini. Soalnya ya maksudnya sebagai diri sendiri pribadi memang kayak yang Mbak Ulfa udah cerita, passionku memang soal gender diversity gitu kan, tentang gimana sih cewek sama cowok bedanya gimana, apa yang bisa dilihat dari sini, dan penelitianku juga tentang itu kan, terus bisa lihat, oh ternyata ada khusus komunitas Arledis yang khusus buat empowering Indonesian women, terus juga kalau bisa tahu, bisa ikutan, bisa kenal, bisa kerjasama, wah mantep banget gitu kan. Jadi senang banget bisa ada di sini. Terus juga bisa sharing, maksudnya nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga berasa kalau misalnya udah punya sesuatu yang passion banget kan pengennya ngoceh terus gitu kan soal itu kan.
ini nyari teman-teman yang suka juga ngocehin soal beginian gitu. Jadi senang banget hari ini bisa ketemu, bisa ngobrol. Ya walaupun benar kata waktu baca tentang Mbak Ulfa, terus juga tahu tentang WCS. Wah itu dulu waktu aku S1 kan belajarnya ikut biologi juga. Gitu. Terus tapi sekarang memang aku lebih banyak di dunia sosial gitu kan, banyak di psikologi dan sebagainya. Tapi tetap aja dasarnya ya sama, karena sama-sama namanya ngolah data sama-sama kan. Dan aku setuju banget maksudnya ceritanya Mbak Ulfa, kalau namanya jadi cewek, pengalaman pribadi juga kan, begitu ngelihat namanya waktu S1 dikenalin namanya R itu, yang kepikiran di kepala adalah, gile gue nggak mau ada apa-apa, nggak mau ikut-ikutan, kenapa sih harus coding, harus ngelihat gini gitu, gitu. Tapi terus ternyata begitu sadar, oh ternyata yang aku pengen kerjain, terus aku yang hal-hal yang aku peduliin semuanya ya perlu bisa punya skill untuk analisis data, untuk interpretasi, untuk ngerti emangnya sebenarnya yang tes-tes yang aku coba segala macem ini beneran valid atau enggak gitu kan. Begitu sadar kayak oh justru ini jalannya gitu dan ini memang penting banget. Terus ya mau nggak mau belajarkan dan ternyata walaupun awalnya ya sama terintimidasi gitu kan, ditempelin aja terus gitu. Apalagi begitu sampai di Helsinki, karena sebenarnya di Finland kan mereka lumayan terkenal negara yang egaliter, negara yang lumayan apa sebutannya equal gitu kan untuk laki-laki wanita. Begitu ikut di timnya bisa lihat wah mereka pun yang udah lebih senior gitu, yang udah S3 lebih lama, atau teman-teman postdoc, atau teman-teman yang udah jadi ya udah punya posisi lebih banyak itu, begitu kita ngumpul, kita punya komunitas R juga di fakultas aku gitu kan. Kita ngumpul ngomongin namanya R-mates, begitu ngumpul ngomongin ya pertanyaan-pertanyaannya sama aja gitu, begonya gitu kan. Lah, dia juga nggak ngerti, saya juga nggak ngerti, kenapa terus sok-sokan pura-pura ngerti gitu kan. Jadi ya seneng juga begitu sadar, oh ternyata teman-teman di sini juga belajar kok. Berarti ada kesempatan juga buat aku bisa belajar. Jadi to set the tone, dari awal juga aku pengen sharing ini bukan terus mau nakut-nakutin teman-teman atau kayak wah so kompleks gitu kan. Tapi mau sharing kalau ada manfaatnya yang seru banget loh kalau ngikutin analisis ini gitu. Jadi harapannya ya jadi teman-teman juga mungkin bisa ngobrol pengalamannya, pernah nggak nyobain beginian atau mungkin pertama kali dengar atau bahkan ya sebenarnya minat cuman nggak tahu mulainya di mana atau wherever you're from, pengennya ya kita hari ini bisa ngobrol bareng gitu kan. Dan juga lebih lagi mungkin kalau ada feedback, kalau ada komentar, ada pertanyaan kayak kayaknya Mbak bisa dilanjutin kayak gini deh atau coba pertanyaan kayak gini deh. Feel free to chat, to say something. Soalnya kayak ya aku juga senengnya kan gitu, kayak bilang ngobrol soal beginian tuh seneng deh gitu. Jadi sekarang aku bakal cerita soal my first paper, masih cupu nih ceritanya kan masih paper pertama, belum belum senior mungkin teman-teman yang lain. Juga ini masih baru proses publikasi. Tapi mau sharing pengalaman aku analisis di topik ini gitu. Jadi sekarang lagi sih biar aku bisa ngobrol di sini. Nah, jadi teman-teman hari ini aku bakal ngobrol soal gender difference, jadi perbedaan laki-laki perempuan, binary form, in motivational profile, jadi profil motivasinya mereka, terus juga achievement-nya, gimana sih mereka nilai-nilainya di sekolah, terus juga jadi mimpinya mereka kalau pengen nggak sih masuk ke science, masuk ke teknologi, engineering, ke math, terus ya kita lihat gitu bedanya challenge-nya buat cewek sama cowok tuh gimana sih. Nah juga caranya kita tahu dari mixture modeling dari art, bisa dari art dan juga software lain. Aku bakal ceritain sekilas tentang ini. Tapi mungkin sebelum lanjut aku kan bakal mulai
dari perkenalan diri sendiri nih. Mungkin teman-teman bisa lewat chat atau mungkin ngobrol langsung, buka mic-nya, cerita latar belakangnya dari mana sih teman-teman? Apakah dari akademisi juga atau dari field lain? Terus juga pengalamannya di art kayak apa sih gitu? Apakah udah pernah coba pakai art atau jangan-jangan di sini ada art guru gitu kan? Terus yang master, boleh silakan mungkin teman-teman boleh share dikit biar aku ada gambaran nih cerita. Kalau ngobrolin gini ke teman-teman latar belakangnya seperti apa gitu. Mungkin lewat chat aja kali ya Mbak. Mungkin kalau yang sulit buka. Aku tembak aja nih dulu nih. Oke. Arina dulu, Arina. Silakan Arina. Hmm. Perkenalan dulu Arina. Arina? Kalau enggak, Eltine dulu. Mbak Eltine. Atau Erika nih. Pasti Erika ada. Ayo Erika. Kenalan dulu Kak. Kena tembak. Bentar Kak, ngerapiin dulu. Ntar ya apa kayaknya. Ini agak berantakan kayak aku dipin kamera bentar. Halo Mbak Kezia. Halo. Kelihatan nggak? Oke udah. Halo Mbak Kezia, salam kenal ya. Saya Erika, temennya Kak Ulfa. Jadi kita kenalannya juga lewat Arledis, sebelumnya nggak kenal sama sekali. Terus ada satu momen di mana Arledis Bogor pertama kali ngadain meet up ya Kak Ulfa ya. Terus ya udah datang sana ngobrol, ngumpul. Dan dari situ tadi mungkin Kak Ulfa udah cerita juga ada Arledis Jakarta. Jadi aku juga bersama Kak Ulfa juga bikin Arledis Jakarta juga chapternya gitu. Tadi aku nyebutin nama belum sih Erika? Lihat aja. Saat ini kerja di BPS, di Badan Pusat Statistik. Pengalaman dengan R-nya awalnya otodidak sih sebenarnya karena keperluan untuk tugas kuliah dulunya. Terus habis itu karena senang dan kayaknya sayang ya kalau udah capek-capek dipelajarin terus hilang gitu aja. Jadi terus dikembangkan untuk support pekerjaan kantor juga sama menyalurkan hobi aja karena seneng aja jadi ngotak-atik terus nyoba-nyoba oh bisa bikin apa ya dengan art gitu-gitu. Terus juga kadang-kadang ada teman-teman yang minta bantuan juga gitu, misalnya bikin dashboard ini gitu. Jadi mostly aku banyakkan kalau art di visualisasi sih, jadi ggplot, shiny kebanyakan gitu. Itu aja mungkin ya Kak perkenalannya. Makasih Kak. Next. Aku tembak dulu Tresa dulu. Silakan Tres. Halo, aduh maaf ya nih. Aku nyalain kamera, nyala nggak? Nyala. Baru pindahan kosan, jadi masih sangat berantakan. Ini juga belum mandi, maaf ya teman-teman. Salam kenal, namaku Tresa. Ini baru kedua kalinya aku ikut Arledis. Jadi masih banyak yang belum aku kenal nih, ada banyak teman-teman dari Arledis Jakarta juga ya ternyata. Salam kenal Mbak Erika dan teman-teman lainnya. Kalau aku saat ini kerja di WCS di Science Unit bareng Mbak Ulfa. Aku juga ngebantu ya analisis data gitu lah ya, walaupun belum se-advance Mbak Ulfa yang udah megang segala macam proyek. Kalau art sendiri aku sama kayak Mbak Erika dulunya self-taught pas S2, soalnya ngerjain tesis yang memang menggunakan banyak data. Jadi berawal dengan belajar di Player dulu, Tidyverse, terus visualisasi, terus juga PCA. Jadi untuk data-data yang cukup besar sudah tidak menyeramkan lagi untuk aku, walaupun emang pas awal-awalnya tuh kayak apaan sih R, why do I have to do this? Tapi bener kayak Kezia bilang, at the end of the day it's gonna be useful for all the analysis that you're gonna do. So ya akhirnya I just embrace art, terus lama-lama kayak oh ternyata enak ya bisa pakai art. Semua proses yang
sebenarnya bisa dilakukan secara manual di Excel tuh malah jadi jauh lebih cepat dengan R. That's why in the end I end up liking R, walaupun awalnya kayak love-hate relationship. Yeah, very excited to hear about your research today, Kezia, and learning more about your experience with this gender difference. Something new for me, so I'm really excited. Oke. Terima kasih, Tres. Yeah. Oke, next aku coba cek Mbak Erlina. Mbak Erlina mau perkenalan sebentar? Oh, itu mami aku. Apa? Itu mama aku, Desi. Oh, gitu, Tante. Sip, kok gitu Mas Ignatius ini kali ya. Silakan, Mas. Ya, halo semuanya. Halo, salam kenal, Mas. Salam kenal semuanya. Jadi ya nama saya Putra. Saya kebetulan di Jogja ya. Dan ini kedua kalinya saya ikut R Ladies. Walaupun saya ini ya bukan ladies. Saya pertama tahu kalau ada R Ladies Bogor itu waktu Mbak Ulfa itu feature untuk R Ladies kontributor itu. Kalau nggak salah ya. Yang di Twitter ya, Mas ya? Betul, yang di Twitter. Nah, setelah itu saya berusaha mencari, oh ternyata Mbak Erika naruh di satu grup WhatsApp, langsung saya, wah menarik sekali ini belajar R. Saya menggunakan R itu semenjak saya kerja di industri, sebelum saya kerja di akademika lagi, jadi di industri menggunakan R untuk data cuaca, untuk jadi beberapa produk gitu. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Makasih Mas Ignatius. Selanjutnya ini Prastika. Boleh kenalan sebentar? Iya, terima kasih. Aduh, nggak tahu nih mau kenalannya apa ya. Kalau ikut R-nya sebenarnya udah dari awal tuh yang Jakarta, tapi on off sih. Kalau untuk penggunaan R-nya lebih untuk practical machine learning, ya pengolahan data gitu aja. Nice. Terima kasih. Makasih Prastika. Iya, terima kasih Kak Ulfa. Aku tembak lagi siapa nih? Rahmi, silakan. Kalau belum, kok enggak Jekti, silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang. Maaf, saya nggak aktifkan kamera ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, nama saya Yekti Widyaningsih. Saya ngajar di UI di program studi statistika, Departemen Matematika FMIPA UI. Saya ada mata kuliah topik khusus ya yang membahas pemodelan spasial dan kami menggunakan maaf lagi rame nih. Menggunakan R untuk membuat peta karena pemodelan spasial. Nah, jadi saya pengen tahu ikut acara ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeti. Terakhir ini Mas Yohanes. Silakan Mas. Kayaknya itu juga aslinya akunnya adik aku, terus gitu. lupa ke orangnya. Mbak Eltina sama Arina mau perkenalan dulu sebentar mungkin. Kalau enggak boleh dilanjut kayaknya. Makasih semuanya udah perkenalan dikit. Keren banget, semua punya pengalaman masing-masing sama R dan masih terus bahkan cari mandiri sampai sekarang bisa ikutan acara kayak gini. Keren banget.
Dan ya, hari ini aku memang bakal sharing lebih banyak tentang pengalaman aku yang spesifik banget untuk penelitian khusus di bidang psikologi edukasi. Karena itu fakultas aku, jadi sekedar buat brief biar tahu kita bakal ngapain aja hari ini. Jadi pertama aku bakal sharing konteks aku tuh di mana, kayak gimana sih gitu kan, isu yang aku betulan pelajari sebenarnya kayak apa, teorinya juga seperti apa, supaya ada gambaran sedikit, supaya teman-teman yang mungkin nggak punya background yang sama, kayak kelihatannya macam-macam kan ini backgroundnya, mulai dari sains, mulai dari statistika, atau dari kerjanya langsung, atau dari ya cara pakai R-nya beda-beda. Jadi biar aku sharing sedikit latar belakang aku kayak gimana, terus juga data yang aku pakai kayak apa sih, dan juga terutama latent profile analysis yang memang aku pakai untuk paper pertama aku di sini kan. Terus juga sambil aku juga bakal ngasih lihat skrip aku kayak apa sih gitu. Terus secara example-nya kayak apa, hasilnya kelihatannya kayak apa. Terus ya asosiasi dengan apa yang aku udah temuin dan sebagainya. Terus juga yang seru kan diskusinya gitu kan. Kira-kira implikasinya apa sih? Kita bisa take away kayak gimana, pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul lagi gitu. Jadi pelan-pelan aja, terus juga teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang minat untuk dibahas lebih lanjut, boleh langsung di chat atau langsung ngomong open mic, silahkan. Nggak, ini bukan lecture atau kuliah yang harus diikutin terus mesti dengerin doang gitu kan. Jadi kenalan dulu, namaku Kezia, terus aku dari Fakultas Educational Science di University of Helsinki di Finlandia. Dan aku sekarang ini kan lagi doktoral, studi doktoral, dibiayai sama Uni Eropa. Gitu. Jadi Uni Eropa dari proyek Diversity yang tadi disebut sama Mbak Ulfa, Marie Curie funding untuk meneliti gender pathways to professional life. Jadi aku nanyain apa sih yang ngebedain kira-kira dalam bentuk gender yang bikin orang milih professional path yang beda-beda. Gitu. Kenapa yang satu milih untuk masuk ke sains, kenapa yang satu enggak? Kenapa terus banyakkan secara umum global trendnya women are underrepresented gitu kan? Kenapa sih? Kok kalau kita lihat ya mungkin di Indonesia juga, aku nggak tahu statistiknya secara spesifik sih, tapi kelihatannya ini worldwide phenomenon gitu kan? Seolah-olah kayak ini yang kita lihat di angka yang aku kasih lihat ini dari Finland sendiri, walaupun terkenal sebagai negara yang equal, nyatanya statistiknya yang masuk ke computer science atau ICT secara general cuma 23%. Terus juga masuk ke engineering, manufacturing, construction cuma 28% perempuan. Terus sisanya kemana gitu kan? Waktu dilihat kebalikannya, waktu masuk ke bidang-bidang kayak edukasi, hospitality, terus juga medicine dan sebagainya, 70% wanita. Lah kok bisa nyampe seperti itu gitu kan? Ini latar belakang isu yang aku ditugasin untuk meneliti juga. Gitu. Dan akhirnya juga maksudnya begitu nyemplung jadi lihat kan, oh ternyata ini aktif banget diskusinya di dunia akademisi juga, terutama di bagian gender diversity. Kenapa sih begini? Dan kalau dari sisi edukasi psikologi, salah satu yang penelitian yang paling kencang sekarang ini adalah nemuin linknya antara hasil aspirasi orang-orang itu terhadap motivasinya mereka. Jadi ternyata ada hubungan yang erat nih kelihatannya antara motivasi, pengalaman, nilai-nilai dari seseorang yang bikin mereka untuk lebih tendensinya masuk ke bidang-bidang tertentu, gitu kan? Terus setelah tahu hubungannya kayak gitu, salah satu teori yang paling terkenal ini secara briefnya aja ya di edukasi psikologi adalah kalau ternyata yang namanya gender atau karakteristik seseorang, dia itu mempengaruhi banget namanya konteksnya orang-orang ini juga dalam bertumbuh besar. Mungkin juga pengalaman kita masing-masing kali ya. Namanya cewek sama cowok kok kelihatannya punya ekspektasinya beda-beda dari keluarga, dari sekolah, dari teman-teman, terus juga dari situ terus akhirnya kita bisa menumbuhkan sendiri self konsep tentang diri sendiri itu kayak apa sih? Terus juga apa yang kita perhatiin sebagai sesuatu yang interesting gitu. Apa sih yang kita
pandang sebagai sesuatu yang, oh kayaknya aku minat banget deh ini. Atau sesuatu yang, oh ini penting buat aku nih. Atau sesuatu yang, ini deket banget sama identitas gitu. Dan dari teori ini juga bilang, dari semua nilai-nilai ini yang ada di dalam pribadi masing-masing orang, itu yang bakal nentuin kira-kira achievement-nya kamu bakal kayak gimana, atau aspirasi kita untuk masuk ke dalam dunia-dunia tertentu. Tuh. Nah, ini sekilas dari teori ini, dan juga ngomong semua orang tuh beda-beda gitu. Cara kita membandingkan banyak hal, misalnya dalam pelajaran sains, pelajaran math, pelajaran bahasa, caranya orang-orang biasanya siswa-siswa untuk membandingkan satu dengan yang lain itu biasanya beda-beda. Ada yang menganggap, wah aku nih kayaknya jauh lebih oke di bidang sains, karena sebenarnya ya nggak peduli juga soal tata bahasa, atau bisa ngobrol banyak dengan orang-orang, atau bisa baca banyak hal. Atau ada lagi yang lebih kayak, oh kayaknya orangnya lebih banyak sukanya matematika gitu, karena kalau ngelihat yang lain-lain, wah ribet, nggak ngerti, tapi logikanya matematika aku dapet gitu. Caranya orang menentukan sendiri itu kan beda-beda. Nah, dari latar belakang ini terus sampai ke namanya cara analisisnya gitu kan. Jadi ini yang aku akan sharing hari ini tentang person oriented analysis. Nah, kebanyakan di bidang aku disebutnya analisis yang sentralnya tuh tentang perbedaan orang-orang gitu. Answering questions related to gimana sih individual tuh berubah dalam setiap tahapan waktu. Terus juga asumsinya, seperti yang tadi aku cerita juga dari teorinya, orang-orang pasti beda-beda gitu kan. Minatnya beda, terus apa yang dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya juga beda, terus juga nggak ada yang sama. Dan walaupun kita biasanya treat data sebagai, wah kelihatannya populasinya uniform, sebenarnya kan nggak gitu. Sebenarnya populasinya ya nggak uniform gitu kan. Selalu ada subgroup yang kita bisa terus pecahkan dan sebagainya gitu. Jadi salah satu tujuannya analisis ini adalah kalau misalnya kita tahu dan mau tes asumsi kalau sebenarnya ada subgroup di dalam populasi kita gitu, dalam data kita. Jadi di studi aku yang pertama ini aku ngelihat data dari anak-anak SD di Finland, itu kelas 5, kelas 6. Di sana kelas 5, kelas 6 itu kira-kira sekitar 11-12 tahun gitu. Angkanya nggak besar sebenarnya, cuma 360 anak aja. Karena diikutin dalam beberapa tahun gitu kan. Dilihat gendernya, dilihat juga berdasarkan teorinya, kira-kira self konsepnya mereka kayak apa sih, terus juga apa sih yang mereka minatin, dan juga nilainya mereka kayak apa, terus juga kita pasangin sama aspirasinya mereka kayak apa gitu. Lebih banyak soal latent variable modeling yang aku akan ngobrolin ini. Jadi seperti yang aku bilang tadi, jadi cara analisis ini tuh kita pakai untuk menguji set-set variabel atau data yang kita anggap punya subpopulasi gitu kan, dalam satu populasi yang umum. Jadi misalnya ya nggak cuma sekedar untuk psikologi aja sih rasanya, untuk banyak bisa dipakai, karena kebanyakan data yang kita punya kan sebenarnya walaupun asumsinya uniform atau normally distributed atau gimana pun, sebenarnya punya subpopulasi, dan kadang-kadang kita lebih minat untuk tahu emang ada kayak apa populasinya gitu kan. Nah, jadi sistem analisis ini bisa ngebantu untuk ngasih lihat, oh sebenarnya kamu punya sub-sub yang kamu mungkin nggak sadar, nggak tahu. Kalau sebenarnya beberapa orang tuh punya set minat yang khusus gayanya kayak gini, sementara yang lain kayak gini. Aku akan kasih lihat contoh result yang aku dapat gitu kan. Bisa pakai variabel apa aja, bisa pakai apa aja sebenarnya. Nama analisisnya berubah gitu kan, tergantung tipe data yang dipakai. Jadi kayak aku sharing bilang mixture modeling itu karena ngebandingin data continuous, karena kan skor dibandingin sama data yang kategorikal. Cewek atau cowok, terus juga matematika, science, whatever, itu kan kategori. Karena ngebandingin dua jenis tipenya, disebutnya mixture modeling. Sementara kalau misalnya ngomong perbedaannya data cross-sectional atau longitudinal, jadi waktu tertentu aja atau dalam beberapa titik waktu,
Kalau misalnya ngebandingin gitu, namanya berubah lagi. Tapi intinya sama. Intinya kita nyari subpopulasi dari populasi umum gitu. Yang ngebedain sama kayak kalau misalnya beberapa tuh faktor gitu atau analisis faktor biasanya karena untuk latent variable modeling fokusnya adalah kita ngasih probabilitas di mana datanya bisa ada gitu. Misalnya dari satu populasi kita ngomong subpopulasinya ada 4 gitu, ada 4 kelas yang kita bisa iniin. Untuk satu orang kemungkinan probabilitas dia bisa di kelas 1 tuh berapa, kelas 2 tuh berapa, kelas 3 tuh berapa, kelas 4 tuh berapa. Nggak langsung di-assign itu. Satu orang ini pasti di grup 4 atau selalu di grup 3. Tapi dikasih tahu, ya kemungkinannya dia untuk belong di sini berapa, belong di sini berapa, belong di sini berapa. Jadi lebih robust karena itu, karena dikasih chance, opportunities, odds untuk bisa pindah grup seolah-olah gitu. Nah, untuk ngelakuin analisis ini bisa 2 cara, bisa langsung cuman pakai R, yaitu lewat tidyLPA, atau pakai software yang biasanya teman-teman akademisi dan lain-lain pakai untuk sistem analisis itu M+ namanya. M+ ini juga bisa dipakai di R sekaligus sebagai package tambahan namanya M+ Automation. Dan memang untuk beberapa analisis yang jauh lebih maju perlu banget pakai M+ untuk saat ini karena belum ada package yang dikembangin khusus untuk analisis latent variable. Tapi untuk dasar-dasarnya aja sebenarnya tidyLPA udah lebih dari cukup. Dan nanti mungkin aku bisa kasih lihat tipe skripnya kayak apa. Atau kalau misalnya teman-teman mau langsung googling sendiri juga bisa langsung cari tidyLPA, Introduction to tidyLPA. Kita bisa juga hands-on kalau misalnya mau nanti. Gitu. Nah, aku bakal sekarang kasih lihat hasil kalau pakai analisis ini bentukannya kayak apa gitu kan. Jadi dari data aku, dari 360 siswa, kita nemuin ternyata bisa ada 4 different profiles gitu. Wih, what happened? Oh no. Sorry. Laptop aku suka ngadat kayak gitu. Let's go. Iya. Oke. Ini dia bentukannya. Jadi kalau misalnya dari 360 siswa itu kita lewatin di tidyLPA atau latent profile analysis, bisa lihat jadi ada 4 tipe profile yang aku dapat gitu. Pertama, untuk interpretasi cepatnya aja ya. Pertama ada siswa-siswa yang untuk science, untuk math, untuk bahasanya mereka bahasa Finland kan ya. Mereka semua tertarik, semuanya termotivasi. Gitu. Wah, beneran interest banget lah di sini. Ada juga siswa-siswa yang cuma tinggi di math-nya aja. Tuh lihat ada 2 bar yang naik sendiri, khusus untuk self-concept di math sama value di math. Untuk sisanya mereka kayak, okay, that's fine. Terus ada juga siswa-siswa yang di low math, yang bener-bener nggak peduli sama math, gitu kan. Terus ada juga profil lain yang nunjukin bener-bener nggak peduli soal semua mata pelajaran yang kita ukur, gitu. Nah, ini kan kelihatan, ternyata ada banyak siswa-siswa yang sebenarnya beda satu sama lain, tapi nggak kelihatan sebelumnya. Gitu. Semuanya kelihatannya kalau misalnya kita lihat cuman average-nya atau langsung bandingin variabelnya, nggak kelihatan kalau ternyata, untuk beberapa variabel, anak-anak ini sebenarnya peduli, tapi yang lainnya nggak peduli. Dan ini kita bisa lihat untuk both grade 5, grade 6, jadi kelas 5, kelas 6, bisa kelihatan, kelihatannya kayak gini. Dan satu step lebih maju lagi, bisa kita lihat presentasinya cewek sama cowok di setiap profil ini kayak apa sih. Dan ternyata kalau kita lihat di sini ya teman-teman, yang paling gede kelihatan bedanya tuh siswa yang nggak peduli sama matematika, gitu kan, low math. Ternyata ada 36 siswi yang nggak peduli sama matematika, sementara cuma 10 yang cowok yang bilang kayak gini.
dari data kita. Sementara yang lainnya ya lumayan equal gitu kan. Terus juga bertahan juga di kelas 6, kalau kita lihat sama juga di grup yang ketiga ini kelihatannya wah kok lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Nah ini jadi start untuk bisa berikut-berikutnya lanjutin analisisnya gitu. Kira-kira apakah nyambung dengan achievement mereka, apakah nyambung dengan aspirasi mereka gitu. Tapi startnya ya dari latent profile analysis gitu. Kira-kira ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kalau enggak kita Tadi bisa lanjut. kalau self concept sama value bedanya apa sih, Kezia? Jadi kalau sesuai teorinya, self concept itu lebih kayak kira-kira aku ini mampu nggak sih nyelesain science, atau aku mampu nggak sih sebenarnya untuk ngerjain yang namanya matematika, atau sebenarnya ya aku ini pede nggak sih. Sementara kalau values lebih kayak sebenarnya aku suka nggak sih sama yang namanya science, suka nggak sih sama namanya matematika, suka nggak sama bahasa gitu, atau penting nggak buat aku gitu. Jadi lebih ke values-nya individu masing-masing gitu. Sementara kalau self concept lebih kayak mampu nggak ya gitu pertanyaannya. That's a good question. Ya, soalnya untuk orang-orang kayak aku kebiasaan ngobrolnya sama orang-orang yang udah biasa, terus jadinya nggak, oh ya sebenarnya ini bahasanya nggak biasa gitu. Thank you Mbak Ulfa. Terus ya, ada lagi teman-teman yang mau tanya? Kalau nggak aku bisa lanjut untuk tunjukin caranya pakai LinkedIn profile tuh kayak apa sih gitu. Iya. Kita bisa lanjut. Jadi ini aku bakal share link ya sama teman-teman. Kalau misalnya mau lihat presentasi aku barusan, bisa dilihat di sini, dan juga contoh skrip aku yang bakal aku sharing juga. Terus kalau misalnya teman-teman mau lihat full script untuk paper aku yang pertama dan juga presentasi aku untuk paperku yang pertama, bisa lihat di sini. Aku share. Nah, kita loncat ya. Aku mau kasih lihat kalau misalnya contoh manfaatannya kayak apa. Gitu. Where is that? Oke. Jadi ini aku bakal share script aku di R. Langsung ke HTML-nya untuk R Markdown aku, soalnya kalau ngelihat display R aku mungkin rada pusing. Jadi yang rapi aja ya. Jadi ini ada introduction-nya, kalau teman-teman membaca sendiri sebenarnya sama kayak yang aku udah cerita barusan. Terus jadi sama kayak yang aku bilang, bisa lewat dua cara. Bisa lewat TidyLPA, yaitu paket yang khusus dari R, atau kita lewat M+ Automation. Ini salah satu library yang aku pakai. Jadi kalau misalnya udah punya software-nya M+, bisa langsung dipakai di R. Tapi aku juga mau kenalin yang namanya TidyLPA yang nggak pakai software tambahan, cuman pakai R aja. Ini TidyLPA-nya. Jadi workflow aku ya sebenarnya sama aja. Jadi mulai dari setup, library yang perlu dipakai apa aja gitu kan. Detailin dulu, terus setelah itu, ini karena semuanya aku taruh di sini, jadi mungkin aku tunjukin di sini yang highlight-nya aja ya. Datasetnya, mohon maaf nih, ini karena data sensitif, jadi aku nggak bisa secara terbuka langsung data available. Teman-teman bisa langsung minta, kalau perlu bisa kontak aku pribadi untuk dapat datanya, tapi untuk sekarang aku nggak bisa share datanya. Terus dari setelah load dataset, kalau mau lihat cara aku juga ngelihat deskriptif dan analisis preliminary dulu, bisa lihat sendiri, tapi biar aku langsung loncat di latent profile analysisnya.
Jadi ini kalau misalnya aku udah pakai M+, aku bisa langsung minta R untuk read model. Jadi model aku langsung dimasukin di R, terus dari situ langsung bisa aku proses lewat R. Kalau mau visualisasi atau mau analisis lebih lanjut atau wrangling lebih lanjut, datanya rearrange dan sebagainya bisa gitu. Atau kalau misalnya aku pakai tadi LPA, ini caranya. Jadi ini dataset aku kasih nama STL6 new. Jadi kita select dulu kan semua variabel yang bakal dipakai, self-concept di science, value di science, sama yang aku bilang tadi, self-concept di math, values di math, terus juga konsep untuk finish, language, dan juga values-nya. Terus, karena salah satunya di sini ada yang somehow di-input sebagai text, jadi aku ganti dulu jadi double. Tapi kalau misalnya data kita udah clean, harusnya ini nggak ada masalah. Ini karena aku nggak tahu hilang di mana. Nah, terus jadi dari tadi LPA itu kita bisa langsung pakai nentuin mau imputasi berapa kali, terutama karena banyak kadang-kadang data kita yang nggak lengkap gitu kan, banyak missing values, bisa pakai imputation langsung dari tadi LPA. Terus kita di sini yang aku buat di sini adalah kira-kira dari populasiku tuh bisa punya berapa subpopulasi sih gitu kan. Kita cobain dari 1 subpopulasi sampai 6 subpopulasi. Jadi ini lebih eksploratif gitu kan ceritanya. Kira-kira solusinya ada berapa subpopulasi yang bisa kita derive dari data kita. Terus kita compare dari semua yang solusi yang kita dapat, statistikanya seperti apa sih kelihatannya, oke apa enggak. Jadi kalau misalnya dari sini, langsung sama paketnya dikasih lihat. Kira-kira modelnya ini, kelasnya 1, subpopulasinya 1, kayak apa sih statistiknya? Nggak bisa ngomong. Statistiknya seperti apa sih? Gitu. Terus kalau misalnya subpopulasinya 2, kayak apa? 3, kayak apa? Nah, statistik yang ada di sini, ini untuk nunjukin kira-kira modelnya tuh fit-nya oke apa enggak. Jadi ada beberapa step-step yang memang perlu kita kuasai dulu untuk tahu, oh sebenarnya kalau angkanya turun berapa banyak tuh oke apa enggak, pas atau enggak. Mungkin teman-teman yang udah pernah modeling tahu juga soal AIC, BIC dan sebagainya. Tapi kalau enggak, di presentasi aku juga ada referensi untuk bisa lihat kira-kira rule of thumb-nya gimana sih. Untuk yang gampangnya, buat aku kasih lihat teman-teman, biasanya fit-nya kita bikin jadi elbow plot. Jadi kalau misalnya subpopulasinya 1 doang nih, berapa sih angkanya? Terus di mana angkanya yang sampai dia kayak ada siku gitu. Karena elbow plot kan, kalau misalnya gini, kapan sih dia datarnya? Titik yang mulai jadi datar itu yang biasanya kita pakai sebagai rule of thumb ya, sebagai heuristik aja, itu yang kita pakai sebagai solusi utama. Dan di sini kelihatan kalau solusi yang paling bagus sebelum dia data tuh profil setelah kita derive 4 profile. Sama kayak yang aku udah kasih lihat tadi kan, hasil akhirnya kan kalau udah nyontek hasil akhirnya gambarannya kayak gini, ada 4 profile. Tapi sebelum tahu di situ, cara nyarinya ya lewat kita compare populasinya 1, kalau populasinya 2, populasinya 3, 4, dan sebagainya. Nah, setelah tahu dari sini, terus juga dipikir dong dari teori, kira-kira yang paling pas yang kayak gimana sih? Jadi kayak cocok-cocokan juga, nggak cuma dilihat angkanya, tapi juga interpretasi dari teorinya. Gitu. Setelah itu, baru kita bisa lihat interpretasi berikut-berikutnya kan. Tapi sebenarnya intinya, kalau mau derive profiles dari data kita, cuman perlu berapa nih? Oh, not this one. Cuman perlu kira-kira 4 line di R dan langsung dapat ini min-nya berapa sih? Ini kelas yang keberapa? Estimate-nya berapa? Hasil dari sini itu yang kita pakai untuk bikin plot kayak gini lagi akhirnya. Singkatnya kurang lebih kayak gitu. Iya. Jadi
kalau lihat di sini, one by one ya. Kalau misalnya kita pakai datanya tadi, kita select variabelnya, terus kita bilang, ayo profilnya 4 aja. Kita dapat 4 profil, terus begitu kita lihat estimate-nya, ternyata dari 4 profil itu ada yang grup pertama nih. Grup pertama kelihatannya kayak begini. Angkanya sekitar segini, rata-ratanya. Terus grup kedua kayak apa, grup ketiga kayak apa. Kita bisa langsung select, terus kita bisa langsung visualisasi. Ini secara singkatnya. Nah, terus harus aku share juga kalau pakai tadi LPA, memang nggak bisa yang namanya latent transition. Karena sekarang yang aku bakal lanjutin ceritanya tuh kita pakai latent transition. Artinya jadi dari profil kelas 5 lalu ke kelas 6, kita bisa bandingin kira-kira lanjut nggak sih? Siswa-siswa ini ada yang pindah profil nggak sih dari probabilitas yang kita udah dapet? Sayangnya di R belum ada package yang bisa memungkinkan proses analisis ini, jadi harus pakai M+ tambahannya. Mungkin ya sekarang lebih dikembangkan, kalau mungkin ada teman-teman yang juga udah lebih tahu, mungkin bisa sharing. Cuman untuk sejauh yang aku tahu, mereka baru bisa sampai profiling aja, dan belum bisa lanjut sampai transition, atau bahkan kayak lanjutannya, lanjutannya kita bisa connect sama variabel-variabel lain, kayak gitu, itu masih lebih sulit kalau pakai R. Kecuali kalau udah punya M+ dan bisa langsung disambungin gitu. But even so, teman-temanku yang di fakultasku juga sharing, sebenarnya tetap membantu banget gitu, karena sebenarnya sekarang karena open source di tadi LPA, jadi semua bisa langsung pakai, nggak perlu pakai bayar lagi untuk softwarenya, terus juga untuk license-nya di keep lumayan mahal kan, untuk berapa lama, dan cukup robust untuk bisa bantuin kita kasih insight kira-kira dalam populasi data kita tuh ada nggak sih variability yang kayak gini. Nah, terus mungkin ya sneak peek dari apa yang aku dapat juga dari hasil studiku, pas setelah kita lanjut ke latent transition analysis, terus juga kita sambungin antara profilnya mereka ini dengan hasilnya siswa-siswi mereka aspirasinya kayak apa, terus juga achievement-nya kayak apa, kelihatan kalau sebenarnya ada challenge-nya yang beda-beda dari cewek dan cowok. Karena dari yang cewek-cewek ini, terutama yang di low math, semua achievement-nya ya low gitu. Achievement-nya mereka di bidang matematika sama persis kayak profilnya mereka gitu. Jadi yang punya motivasinya tinggi, ya nilainya pas di kelas 6 tuh ya tinggi banget gitu. Sementara yang motivasinya low, nilai-nilai mereka juga low. Dan berikut-berikutnya kelihatannya bakal jadi kayak vicious cycle tuh apa ya? Lingkaran setan gitu. Ngulang lagi deh, karena ya semakin turun motivasinya ya nilainya semakin turun juga. Dan sayangnya dari sini aja udah kelihatan kalau lebih banyak perempuan yang mengalami begini daripada laki-laki. Dan juga waktu kita lihat transisinya, lebih sedikit cewek-cewek yang pindah ke motivasi yang lebih tinggi dibandingin sama yang cowok-cowok. Jadi dari situ terus baru sadar, oh ya memang betul challenge-nya untuk perempuan dan laki-laki dari SD sekalipun, kelas 5, kelas 6, udah berbeda. Dan ini di Finland, di Helsinki, negara yang kelihatannya harusnya lebih egalitarian, tapi ternyata kondisi ini juga kita hadapi gitu. Ya kelanjutannya kira-kira bisa ngapain gitu kan, jadi bahan diskusi untuk kita semua juga. Mungkin juga dari pengalaman teman-teman, mungkin mengamati sekeliling atau gimana ya, mungkin bisa kasih feedback juga buat saya, apakah ini juga teman-teman observasi atau enggak, ada kelanjutannya yang bisa kita obrolin lanjut juga oke banget. Dan mungkin beberapa pertanyaan yang teman-teman juga bisa pikirin bareng-bareng. Kira-kira kalau dari metode yang kayak gini, teman-teman bisa pakai nggak sih untuk beberapa pertanyaan yang khusus dari teman-teman, mungkin dari tempat kerja, tempat peneliti, atau sekedar self-interest, kira-kira
pertanyaan kayak apa yang bisa dijawab lewat metode kayak gini. Terus yang kedua, dari apa yang aku sharing, apa sih yang paling menarik gitu dan mungkin exciting untuk didiskusikan lebih lanjut. Dan kalau dari aku, ya kira-kira feedback apa yang bisa teman-teman kasih juga untuk progres proyek aku gitu kan. Ini kalau mau lanjut ngobrol, terus juga perlu kontak aku ada di sini juga. Tapi kurang lebihnya kira-kira gitu. Silakan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, diskusi, atau mau tahu lebih lanjut. Ini dari aku gitu. Makasih banyak ya Zia. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan. Aku ada pertanyaan sih. Kalau ada yang mau duluan, silakan. Kalau enggak, aku tanya dulu deh, Kes. Jadi, Kes, ini kan dapat AIC ya, berarti kan ada permodelannya dulu tuh ya sebelumnya. Tadi mungkin aku ke-skip waktu di skripnya, tapi waktu dibikin model ini itu modelnya kayak Y sama dengan X1, X2, dan seterusnya seperti biasa, atau memang ada sesuatu yang berbeda sebetulnya? Terus variabelnya itu kalau memang formulanya sama Y sama dengan X1, X2, dan seterusnya, itu yang dipakai sebagai Y itu variabel apa sih dependennya, terus variabel independennya seperti apa sih explanatory variabelnya? Kalau di scriptnya kebayangnya kayak gimana sih? Mungkin lebih ngebantu kalau aku buka langsung. Bentar ya. Where is that? Makasih banget pertanyaannya tapi. Where is that? Is it this one? Jadi aku bukain salah satu referensi yang aku pakai ya. Jadi sebenarnya yang ngebedain sebenarnya sama aja linear dasarnya kan. Cuman jadi karena dia pakai dasarnya mirip sama Mbak, familiar nggak sama structural equation modeling, SEM? Oke. Jadi kita nganggep jadi ada latent variable-nya itu yang bikin jadi dia sebagai apa sih, gimana jelasinnya? Dipakai sebagai dependennya gitu. Nah, itu independennya kita tambahin setelahnya. Jadi yang aku bilang sebagai profiling itu cuman menspesifikasi yang jadi dependennya tuh kayak apa bentukannya. Gitu. Tapi intinya setelah selanjutnya linearnya sama. Kita bla bla bla, tapi yang jadi X-nya tuh awalnya beda. Gitu aja sih. Jadi ada Y yang selalu berubah gitu ya? Iya, ada yang selalu berubah itu karena probabilitasnya kan tergantung sama dia masuknya di kelas mana gitu. Oh iya. Berarti ini bagian si cross longitudinalnya itu bisa diterusin sampai misalnya nanti mereka di track sampai SMP, SMA, dan seterusnya. Iya, bisa. Aku bisa share. Bentar, stop sharing dari sini. Kira-kira gambarnya kayak gini. Jadi, kalau dua time point ya, latent transmission modelnya kayak gini. Jadi, sebenarnya ya kalau dasar di sininya kan ya linear juga kan X sama C-nya ini. Kan karena C-nya ini latent variable, jadi berubah-berubahnya dari U11, U12, segala macamnya. Ini kan variabel yang kita pakai sebagai dasarnya latent variable-nya. Gitu. Jadi regresinya bukan dengan variabel yang udah fix, tapi kita turunin dari macam-macam. Gitu. Oh, jadi nanti dia di-reuse lagi sebagai si C2-nya itu gitu ya? Iya. Oke. Jadi result dari permodelan X yang awal dengan hasil C1, nah itu kemudian di-reuse untuk step berikutnya, entah itu tingkatan kelas selanjutnya gitu. Mungkin bukan reuse kali ya Mbak sebutannya.
karena inputnya kan dari tahun berikutnya gitu. Misalnya kalau model aku tadi, C itu kan di kelas 5 ya. Kelas 5, U1, U2 sebagainya itu dari self concept-nya mereka, terus value-nya mereka, dari science, dari math, dari language dijadiin ke kelas 5. Ya satu-satu jadi masing-masingnya jadi C1, C2, C3 sebagainya gitu. Itu untuk kelas 5. Jadi ada lumayan gede modelnya kan. Iya, oke, heavy banget. Iya, terus dari situ terus kelas berikutnya ada inputnya sendiri-sendiri juga lagi kan. Karena self konsepnya pasti udah beda, value-nya juga udah beda. Jadi untuk science, terus juga self concept segala macam untuk math, untuk finish, untuk kelas 6 udah beda lagi gitu. Nah, jadi regresinya bentukannya kayak gitu kira-kira. Jadi ada 3 kan untuk science, math, finish untuk kelas 5, science, math, finish untuk kelas 6. Dijadiin satu di modelnya. Terus kalau dari bentuk datanya itu sebetulnya misalnya ada satu anak tuh ditanya terhadap matematika, perspektif dia seperti apa. Nah itu biasanya bentuk jawabannya tuh persentase atau kayak skala atau gimana tuh biasanya? Ini aku tunjukin ya contoh mana nih contoh kuesionernya biar kelihatan juga kira-kira kayak apa. Do we have it here? Halo. Jadi tapi kalau aku nggak nemu ya udah. Sebenarnya ditanya misalnya untuk intrinsic value, kira-kira dia minat atau enggak pertanyaannya. Untuk pelajaran matematika, aku ini rasanya suka banget gitu. Rasanya enjoy banget dari 1 sampai 5 setuju apa enggak. Kayak Likert scale gitu. Likert ya. Jadi datanya dari angka 1 sampai 5 kira-kira berapa dan kita ambil average-nya gitu dari beberapa item. Terus kalau pertanyaannya untuk utility value, kira-kira aku rasa berguna apa enggak sih matematika tuh dalam hidup aku gitu. Nah gitu deh, enggak guna. 5 tuh ya berguna banget gitu. Terus beberapa item ngukur hal yang sama, terus kita ambil average-nya untuk utility. Terus assignment berikutnya sama gitu. Jadi 1 sampai 5 terus kita ambil angkanya. Jadi bentuk skor. Untuk skor ya. Ya. Dan itu jadinya tetap kategorikal berarti ya Kezia ya? Jadi untuk aku yang kerjain sekarang, aku anggap itu sebagai numerik sih aku ambilnya. Ya karena untuk model aku aja sih. Beberapa orang mungkin gayanya beda, cuman kalau aku yang aku pakai continuous gitu. Treatnya sebagai continuous. Baru sih kategorikalnya tuh juga bisa si gendernya berarti ya kalau gitu. Oke. Kebayang. Sip, makasih. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya dulu? Silakan. Sebenarnya sih kepikiran ini sih ya, apa namanya, susah juga ya kalau vicious cycle juga gitu kan. Akhirnya karena motivasinya rendah, jadinya dia memang nggak akan memilih subjek yang dia rasa memang nggak mampu gitu kan. Iya, jadi yang aku temuin juga kelihatannya dari usia 11-12 tahun ini mereka udah mulai gitu kan, udah mulai mikir, oh ternyata aku ini nggak peduli banget sama pelajaran yang ini, tapi peduli banget sama pelajaran yang itu. Dan biasanya ya sekalinya mereka lihat, oh setelah peduli nggak peduli, terus ternyata nilaiku juga kelihatan kalau di pelajaran yang aku peduli nilainya bagus, pelajaran yang nggak peduli biasa aja. Ya mendingan pilih yang terus ke apa yang aku suka gitu kan. Suka dan kelihatannya mampu. Dan banyak juga sebenarnya dari yang di profil yang kita bisa lihat, banyak perempuan-perempuan tuh yang nilainya selalu lebih tinggi dari cowok-cowok, tapi karena perbandingan di dalam dirinya sendiri,
nilai aku walaupun bagus, di bawahnya nilai bahasa aku. Terus kelanjutannya dia malah jadi lebih nggak termotivasi di matematika daripada bahasa, karena dalam dirinya sendiri walaupun bagus nilainya tapi tetap nggak lebih bagus dari bahasaku ya gimana gitu kan. Dan seterusnya mereka ya kemungkinan bakal terus dengan gitu. Nah, tetap jadi pertanyaan sekarang gitu kan. Apakah memang ini kan pertanyaannya chicken and egg gitu kan. Mana duluan nih? Iya. Achievement-nya duluan, apa interest-nya duluan, apa gimana, apa komunikasi yang berbeda di tahap perkembangan yang berbeda, juga bingung, masih pertanyaan besar. Sejauh ini gitu sih. Ya mungkin juga pengalaman teman-teman kali ya, apalagi teman-teman yang ada di WCS, pasti kan juga mengalami sendiri nggak sih rasanya? Iya. Ngalamin. Ya, gimana Tres? Mungkin Tres ada insight. Kalau kayak aku kayak matematika aku selalu jelek sih. Apalagi waktu SMA tuh itu jelek banget itu. Pokoknya matematika, fisika jelek, makanya aku pilih biologi gitu kan. Karena biologi yang paling bisa lah sama kimia. Maksudnya aneh ya, fisika sama matematika nggak bisa, tapi kimia sama biologi bisa gitu. Nah, tapi waktu kuliah kan juga biasanya pengalamannya waktu ngadepin statistik ya sama gitu, kayak susah gitu ya rasanya. Apalagi toolsnya kan dulu emang pakai SPSS dan kesannya tuh intimidatif banget. Tapi ternyata waktu di apa namanya waktu S3 belajar R lagi, belajar statistik lagi, ternyata gue nggak bego-bego banget kok ngerjain ini gitu, bisa juga dan paham gitu kan. Jadi aku nggak tahu apakah tipe matematikanya, entah itu bidang ruang tuh aku paling nggak bisa tuh Kes. Jadi ya dimensi itu aku paling nggak paham. Tapi kalau untuk kalkulus kayaknya masih bisa sih. Terus kalau untuk statistik itu memang coding pun, apalagi kalau bahasa R kan cukup apa ya, mudah dipahami gitu lah ya. Nggak terlalu intimidatif juga gitu. Untuk coder secara umum pun kayaknya cukup simple gitu ya. Jadi nggak tahu apa ada pengaruh dari bahasa gitu sebetulnya. Nah, gitu sih. Jadi ada iya SMA ya jelek matematik, tapi waktu udah ke S3 kan ternyata nggak masalah juga gitu ngerjain. Jadi kayak ada shiftingnya di situ gitu, aneh. Seru banget ya. Yang aku rasa ya banyak juga orang-orang yang cerita kayak gitu. Maksudnya pengalaman aku juga gitu kan. Setelah udah lebih tua malah opening opportunities lagi gitu. Mbak Teresa mungkin mau cerita juga. Iya, aku kurang lebih sama kayak Mbak Ulfa. Dulu tuh sukanya biologi karena ada binatangnya, ada tumbuhannya, seru gitu. Nggak kayak matematika, angka-angka doang gitu kan. Taunya pas udah masuk universitas gitu, S1 ngambil kehutanan, taunya justru biologi sama kehutanan tuh nggak jauh juga. Tetap harus bisa belajar, harus mengerti statistika, harus mengerti matematika, setidaknya dasarnya tuh udah tahu gitu, wajib tahu. Dari situ baru ngerasa kayak, oh iya ternyata memang penting ya di dunia ini matematika kita tetap harus mempelajari. Cuma aku jadi kepikiran suatu hal nih agak off topic mungkin ya, aku kurang tahu. Tapi adik aku kan masih kelas 3 SMA nih, adikku yang bungsu. Terus sama sejak 2 tahun yang lalu tuh kelihatan kayak, aku kurang suka sama mata pelajaran ini, dan kelihatan karena dia nggak suka, motivasinya rendah, dan terrefleksikan juga di rapornya dia dari nilainya. Cuma kelihatan juga ternyata ada kaitannya dengan cara gurunya mengajar. Kayak misalnya ada aku cerita, aku nggak suka matematika soalnya gurunya kolot banget gini gitu banyak peraturan, risih bla 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 gitu kan. Taunya pas tahun lalu ganti guru nilainya malah bagus gitu. Nah, kalau di risetnya Kezia ada nggak
meneliti hal itu. Ternyata mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi si anak ini termotivasi terhadap satu mata pelajaran atau tidak. Hmm, yang jelas sih dari teorinya pasti ada influence-nya gitu. Jadi konteks yang aku ngomongin di awal tuh biasanya tergantung juga sama socializer-nya kan, orang tua, guru, teman-teman. Yang pastinya kalau apalagi sudah di tahap SMA gitu kan ya, biasanya kan influence paling besar ya dari teman-teman atau dari subjek otoritas yang paling dekat gitu kan, guru. Nggak heran kalau misalnya jadi sumber motivasi yang besar gitu. Dan juga banyak penelitiannya sekarang ya, mungkin juga aku jadi kepikiran setelah sharingnya Mbak Ulfa, jadi sharingnya Mbak Teresa juga. Sekarang ini banyak intervensi yang didesain berdasarkan utility value atau kira-kira pentingnya buat apa sih gitu kan. Dan biasanya untuk anak-anak SMA juga, mereka yang nemuin itu kalau misalnya anak-anak SMA ini cuma diundang untuk ngomongin kira-kira untuk dirimu sendiri pentingnya ini buat apa sih gitu kan. Kalau kamu mesti nulis untuk dirimu sendiri gitu, kira-kira ini bisa ngebantu untuk apa gitu. Setelah mereka diajak mikir kayak gitu doang, ke-boost motivasinya gitu. Karena dia sendiri jadi sadar, oh ternyata bidang ini tuh penting loh buat aku untuk ini itu. Mungkin bahkan untuk hal sepele kayak biar populer sama cewek-cewek atau gimana. Kayak gitu bahkan itu ngebantu untuk siswa-siswa ini gitu. Memang baru awal banget sih penelitian intervensi ini, tapi terus kayak yang Mbak Ulfa cerita, Mbak Teresa cerita tuh kan setelah tahu oh memang biologi penting buat aku gitu. Terus juga ternyata untuk bisa moving forward, bisa progres di bidang ini mesti punya statistik ya. Jadi setelah lihat kepentingannya akhirnya jadi berani terjun lagi gitu. Kelihatannya banyak lagi ya, potensinya besar di sini gitu. Dan tapi kan baru bisa begitu kalau punya self awareness ya kan? Punya kesadaran apa sih yang penting buat aku gitu. Kalau masalahnya anak SMA biasanya mereka belum sadar kan, belum kira-kira aku nih sukanya sebenarnya apa yang penting buat aku, sehingga sosok kayak seorang guru, seorang role model yang influence banget yang dia bisa touch itu jauh lebih kuat karena belum punya itu kan drive-nya untuk aware, oh aku ini penting untuk ini itu gitu. Mungkin itu sih guess dari aku karena aku juga bukan expert kan, ini masih eksplorasi banyak. Kurang lebih gitu sih. Oke, makasih banyak ya Sia. Makasih Kes. Ini terus nyambung ke kerjaan dikit ini jadinya. Mantap. Ya kan, jadi Kezia di WCS tuh kita punya fellowship gitu ya buat anak S1 untuk ngebiayain mereka bareng sama KLHK tuh nge-fund untuk S1 yang ingin penelitian di bidang konservasi biologi gitu. Tapi kita berusaha juga ngasih capacity buildingnya salah satunya kan pakai R gitu ya sebetulnya. Jadi yang kita ya ini sih Tres yang kepikiran. Jadi memang memotivasi anak-anak itu bahwa statistik itu tidak perlu dibikin serem gitu ya, dan itu memang useful gitu ya, memang elemen yang penting waktu kita ngasih capacity building activity-nya gitu. Karena ya gimana ya, bikin safe space lah ya buat mereka itu untuk nggak apa-apa, lu pasti bisa dicoba dulu gitu. Itu Ya, kayak keren banget. Jadi ada program kayak gitu, Mbak. ya, jadi untuk S1 jadi kita ngasih bimbingan gitulah ya untuk supaya mereka, jadi kan kalau anak biologi konservasi itu banyaknya lulus S1 jadi kerja di bank tuh nanti habis. Mahasiswanya nggak ada yang kerja di biologi, gawat. Jadi mengencourage mereka gitu lah ya supaya stay di pathway ini gitu ya gimana. Tapi kan harus ada bayangan
sebenarnya mereka bisa ngapain sih setelah lulus S1 kalau mereka di bidang ini gitu ya. Jadi kayak kasih first hand experience-nya lah ya. Iya, bener banget. Setuju banget. Ya, apalagi kalau pengalaman pribadi dan juga maksudnya dari hasil yang aku baca juga di bidang ini, influence-nya role model, terus juga bisa tahu, oh sebenarnya ada loh kesempatan kayak gini dan kayak gitu yang aku nggak ngeh sebenarnya sebelumnya. Itu ngebantu banget. Dan juga iya dikasih tahu kalau ini penting, bukan karena kita bilang-bilang penting aja, tapi juga tergantung ambisi kamu dan kita di sini untuk support ambisi kamu gitu kan. Mungkin apalagi kalau ceritanya Mbak Ulfa dari S1 yang memang mereka minat di konservasi, apalagi biasanya di tahap perkembangan yang udah di situ sebagai manusia tuh kan udah sadar kira-kira ini kenapa sih aku pilih ini jalur ini, dan kira-kira menarik dan bisa kemungkinan biasanya, apalagi stereotipnya untuk wanita biasanya yang paling penting adalah bisa sisi altruistiknya gitu kan, bisa ngebantu banyak orang atau bisa ngebantu ya lingkungan gitu kan, apalagi kalau masalah konservasi. Dan baru bisa impact-nya paling besar ya kalau punya skill-skill tertentu kan. Kalau misalnya bisa di tap into that, I think it's a great potential for sure gitu. Ya, tapi jangan sampai kehilangan semuanya di SD gitu ya. Dari SD udah kayak enggak deh. Iya. Bener sih. Ya sejauh ini kan, ya ini karena juga bias karena lihat datanya. Aku kan dari SD aja. Tapi kan kita tahu juga dari pengalaman masing-masing, namanya life course panjang ceritanya kan, nggak bisa di capture cuma dari 2 tahun dari kehidupan kita aja gitu. Jadi ya PR-nya aku ya juga gitu, ngelanjutin supaya ngeh kan kira-kira lanjutannya gimana sih ceritanya, dan di titik mana yang kritikal untuk bisa terus juga untuk bisa ngembangin, bisa bantuin perkembangan supaya gender equality-nya juga tercapai, terus juga lebih banyak orang yang punya skill yang bermanfaat untuk masyarakat gitu kan. Ini nanti datanya sampai tingkat berapa tuh rencana itu case yang nanti dianalisis? Kalau untuk dataset yang sekarang aku pakai cuman sampai kelas 6 aja karena kita kehilangan izin kumpulin data untuk yang data ini. Tapi dari grup aku punya sekitar ya beberapa dataset lain yang masih ongoing sampai sekarang. Kita ini ada satu dataset yang sampai early adulthood, ada yang satu dataset yang sampai awal high school, ada satu dataset yang sampai selesai school, sampai masuk universitas gitu. Jadi tergantung aku pakainya data yang mana gitu kan. Seru banget. Iya, senangnya karena fundingnya ada untuk data-data yang biasanya kita nggak punya akses. Jadi masih banyak belajar, masih banyak ya hal-hal seru lainnya yang bisa dipakai gitu. Mantap. Maksudnya ya kalau boleh cerita-cerita gitu kan, ya mimpi aku ya bisa collect data juga di Indonesia yang kayaknya kayak gini kan, nggak cuma cross section. Lanjut juga, we'll see. Ya, pasti bakalan long term sih, tapi memang harus long term ngelihatnya kan. Iya. Gitu. Dan kalau di Indonesia aku ngebayangin ininya ya, variabelnya juga tuh ya ampun kayak background culture, terus exposure ke media. Iya. Itu kayak sosioekonomi juga. Iya, nah iya yang paling besar kelihatannya ya sosioekonominya itu kan yang paling besar. Karena kalau di Finland itu negara support banget. Jadi semua orang, karena edukasi gratis dari awal sampai akhir kuliah, kesehatan juga ditanggung pemerintah, terus ya kualitas hidupnya baik karena itu.
Jadi kalau background variable kita di sana nggak terlalu mikir. Lebih homogen gitu Iya, kesannya. lebih homogen dibandingin di sini. Gitu, sayang, sedih rasanya bisa ngomong begitu. Cuma deh kenyataannya gitu kan. Ya kalau di sini mesti mau nggak mau take into account SES-nya kayak apa gitu kan. Ya, ya. Iya. Tapi seru Kes, harus ada yang ngerjain. Iya, betul, betul. Banget ya, mudah-mudahan bisa lah. Iya, jadi kalau misalnya maksudnya punya teman-teman koneksi yang juga ngerjain hal ini, apalagi teman-teman dari Indo juga, pingin banget bisa di-connect gitu kan. Aku coba tanya ya ada si Mbak Sarah kayaknya nggak ikut dia di Queen Mary. Dia kemarin tuh beberapa studinya kayaknya ada SEM-nya juga. Kok dia kayak apa ya, perilaku empati, studinya tentang perilaku empati anak toddler gitu ya. Oh, Masalah tuh dia dari 3 sampai 6 tahun gitu studinya si anaknya. Terus kayaknya dia pakai R juga. Nanti deh coba aku tanya boleh share nomornya atau enggak gitu ya. iya. Oh, asik banget, yes. Mungkin Thank you. ya kayaknya menarik deh menghubungkan Iya. Mbak Sarah. Iya. Nanti aku tanya. Dan juga kalau teman-teman maksudnya ada kepikiran pengen coba juga pakai mixture modeling atau latent variable modeling yang kayak gitu, bisa banget kontak aku juga biar aku juga belajar kan aplikasinya kalau misalnya nggak cuma di psikologi kayak apa sih gitu. Bisa belajar bareng. Sip. Silakan teman-teman kalau masih ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Oh, masih ada. Kayaknya nggak ada ya. Sip. Sekali lagi, makasih banyak ya Kezia. Sekarang udah pas jam 3:30. Ada yang mau ditambahkan lagi, Kes? Enggak sih. Pokoknya stay in touch aja. Silakan bebas untuk kontak aku di Twitter. Kayak kita ketemu Mbak Ulfa lewat Twitter. Atau lewat LinkedIn atau lewat mana aja. Silakan banget. Looking forward bisa ngobrol bareng terus. Bisa ikutan Our Ladies di chapter-chapter berikutnya juga. Nanti kalau kamu pulang kita ketemu ya, Kes ya? Iya. Begitu, betul. Mudah-mudahan. Iya. Sip. Oke deh. Makasih banyak teman-teman semuanya. Nanti mohon izin, ini nanti aku posting di YouTube Our Ladies Bogor supaya teman-teman yang lain bisa nonton juga kalau nggak bisa hadir hari ini. Terima kasih untuk Our Ladies berikutnya. Nanti aku pikirin dulu siapa ya. Mungkin Teresa nih. Teresa belum aku tembak. Boleh, Mbak. Hands on kali Teresa nanti kali ya. Sure. Asik, sip. Sip. Makasih banyak sekali lagi ya, Kes ya. Makasih banyak, Kesia. Sampai ketemu semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Makasih juga Mbak Ulfa. Makasih. Selamat sore, terima kasih. Dadah.